Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Arafi dengan NIM 103.112.400.218 dari kelas S1 IF 1202. Nah, di sini saya akan menyampaikan ulang materi rantai Markov untuk memenuhi nilai remedial UAS saya di sub CLO 04.1.4 atau sub CLO 4 sub CLO terakhir dari mata kuliah teori peluang. Mungkin langsung saja di sini ada sejarah dari rantai Markov. Mungkin bisa next saja. Nah, mungkin langsung ke definisi dan sifat utamanya dulu. Nah, konsep dasar dari analisis Markov adalah state atau keadaan dari suatu sistem. Yang intinya rantai Markov itu adalah rangkaian proses di mana peluang kejadian yang akan datang hanya bergantung pada kejadian sekarang dan tidak bergantung pada kejadian sebelumnya. Nah, mungkin langsung ke rumusnya. Di sini ada peluang variabel acak X pada waktu N plus 1 berada di keadaan C, dengan syarat pada waktu-waktu sebelumnya berada di I0, I1, dan seterusnya. Nilainya akan sama saja dengan peluang X pada waktu N plus 1 berada di keadaan C jika kita hanya mengetahui keadaan terakhirnya saja, yaitu I pada waktu N. Nah, nilai inilah yang kita sebut PIJ, atau peluang transisi. Nah, next-nya di sini ada peluang dan matriks transisi. Peluang transisi itu merepresentasikan perubahan dari satu status ke status lain pada periode berikutnya dalam sebuah proses acak. Untuk memudahkan perhitungan, kita menyusun peluang-peluang ini dalam sebuah matriks peluang transisi satu langkah yang disimbolkan dengan P besar. Nah, berikut matriksnya. Mungkin bisa lanjutkan next-nya. Di sini ada diagram transisi dan bentuk umumnya. Nah, selain dalam bentuk matriks, rantai Markov itu bisa digambarkan sebagai eh, diagram transisi. Dalam diagram transisi ini itu lingkaran menyatakan state dan arah panah menyatakan peluang transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Mohon maaf, ini adalah contohnya diagram transisi. Nah, kemudian secara umum untuk rantai Markov dengan dua keadaan, matriksnya ditulis seperti ini, yaitu jika peluang berpindah dari keadaan 0 ke 1 adalah A, maka peluang untuk tetap di keadaan 0 adalah 1 min A. Dan sebaliknya, jika peluang pindah dari keadaan 1 ke 0 adalah B, maka peluang tetap di keadaan 1 adalah 1 min B. Nah, mungkin bisa langsung ke contoh soalnya di sini. Nah, misal di suatu daerah beredar dua sampo, yakni sampo A dan B, suatu lembaga mengadakan survei penggunaan sampo. Survei pertama mengatakan 40% orang daerah itu menggunakan sampo A dan 60% menggunakan sampo B. Survei kedua mengatakan setiap minggunya 15% pengguna sampo A beralih ke B dan 5% pengguna sampo B beralih ke A. Asumsikan jumlah pengguna sampo di daerah itu tetap. Buat matriks peluang transisi dan diagram transisi dari masalah tersebut. Nah, mungkin langsung ke penyelesaiannya di sini. Nah, penyelesaiannya dari data yang di atas tadi bisa kita susun menjadi matriks seperti ini. Matriks peluang transisinya, yaitu eh, 0,85, 0,15, 0,05, 0,95 untuk mengisi ini.
ngisi peluang transisinya, matriks peluang transisinya. Nah, untuk diagram transisinya seperti berikut. Mohon maaf, untuk matriks peluang transisinya saya sampaikan ulang. Jadi, angka 0,15 itu adalah peluang pindah dari A ke B. Nah, kemudian untuk angka 0,85 adalah peluang pengguna A tetap memakai A. Nah, kemudian juga didapat dari 1 min 0,15 eh, akan menghasilkan angka 0,85 tadi. Nah, kemudian ada angka 0,05. 0,05 itu adalah peluang pindah dari B ke A. Nah, dan 0,95 adalah peluang pengguna B tetap memakai B. Nah, didapat dari 1,0,05. 0,05. Ya. Kemudian ini untuk tadi diagram transisinya. Em, Mungkin sudah cukup untuk presentasi saya tentang materi rantai Markov ini. Eh, saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk segala kekurangan saya dalam menjelaskan dan segala kesalahan saya dalam menjelaskan materi ini. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan ulang materi ini untuk memenuhi nilai remedial saya di UAS dari peluang di sub CLO 04.1.4 sub CLO yang terakhir. Mungkin cukup dari saya untuk menyampaikan penyampaian ulangnya, dan terima kasih untuk Bapak sudah memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki nilai UAS saya, dan mungkin sudah cukup untuk presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.